Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ilham, NIM H1A1200002, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan analisis transparansi pemerintah Desa Sungai Duren dalam upaya pencegahan korupsi untuk memenuhi tugas mata kuliah korupsi dan pemerintahan. Dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin yaitu corruption, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok, merupakan tindakan pejabat publik baik politis maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseorang, khususnya pejabat atau pegawai negeri, demi keuntungan pribadi, keluarga, rekan, teman, ataupun kelompoknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Jenis korupsi ini ada 7. Yang pertama, korupsi transaktif. Yang kedua, korupsi ekstorsif. Yang ketiga, korupsi investif. Yang keempat yaitu korupsi nepotistik. Yang kelima, korupsi otogenetik. Yang keenam, korupsi suportif. Yang ketujuh, korupsi defensif. Adapun penjelasan dari korupsi transaktif, korupsi ini merupakan korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak. Jenis korupsi yang kedua, korupsi ekstorsif. Korupsi ini merupakan korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi. Jenis korupsi yang ketiga yaitu korupsi investif. Korupsi ini yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa yang akan datang. Jenis korupsi yang keempat yaitu korupsi nepotistik, merupakan korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga yang terdekat. Jenis korupsi yang kelima yaitu korupsi otogenetik. Korupsi otogenetik ini korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam atau insider information tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan. Jenis korupsi yang keenam yaitu korupsi suportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik, kekuasaan, bahkan kekerasan. Jenis korupsi yang terakhir yaitu korupsi defensif. Korupsi ini merupakan korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Selanjutnya, tindakan korupsi ini cukup beraneka ragam yang tentunya dapat merugikan sesama manusia. Jenis tindakan pidana korupsi lainnya yaitu seperti memberikan atau menerima hadiah atau janji, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, serta ikut dalam pengadaan dan menerima gratifikasi yaitu bagi pegawai negeri.
atau penyelenggara negara. Selanjutnya yaitu untuk melakukan upaya terjadinya tindak pidana korupsi, tentunya harus ada transparansi birokrasi. Transparansi birokrasi ini merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Adapun prinsip-prinsip dari transparansi ini harus adanya komitmen yang kuat dari pemimpin dan seluruh staf. Dan prinsip yang kedua harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya yang konsisten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang ketiga harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian, tujuan, dan sasaran. Prinsip yang selanjutnya yaitu harus berorientasi kepada pencapaian, visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Prinsip yang terakhir yaitu harus jujur, objektif, dan inovatif, serta katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan dan bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja yang menyusun laporan akuntabilitas. Transparansi penyelenggaraan publik ini merupakan pelaksanaan tugas dan keinginan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk memudahkan diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi ini harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, yaitu meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan sebagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal tersebut bisa dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada transparansi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengelolaan dana desa. Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN dan atau dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten serta setelah dikurangi belanja pegawai. Adapun prinsip-prinsip dari pengelolaan dana desa ini yaitu yang pertama, semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan harus diimplementasikan serta monitoring dengan transparansi sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Prinsip yang kedua, semua aktivitas wajib diakui menurut manajerial serta undang-undang. Prinsip yang ketiga, dana desa ini harus dilakukan melalui dasar ekonomis, teratur, serta terarah. Prinsip pengelolaan dana desa yang keempat, yaitu aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambahkan prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkokoh organisasi desa, dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
Adapun prinsip yang kelima yaitu dana desa ini wajib ditulis di APBDes dalam proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, dalam analisis transparansi di Sungai Duren ini yaitu keterbukaan pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat untuk pencegahan tindakan pidana korupsi. Hal ini menyangkut transparansi. Adapun transparansi ini prinsip yang memastikan akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi serta kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang akan dicapai. Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya masyarakat pada pihak yang terkait. Konsep dan dalam penelitian ini kami menemukan keterbukaan pada akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk hal itu diperlukannya berdasarkan yang telah diuraikan, yaitu diperlukannya penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan atau pertanggungjawaban. Dan yang kedua, harus musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan di Desa Sungai Duren, yaitu mengenai menanggulangi tindakan korupsi, Desa Sungai Duren ini selalu melakukan musyawarah dengan warga dan tokoh desa. Misalkan jika ingin melakukan pembangunan desa atau kegiatan musyawarah, itu akan dihadiri oleh perangkat desa, BPD, ketua RT, dan juga masyarakat. Setelah pembangunan ini ingin dilakukan ataupun setengah rampung, kemudian pemerintah Desa Sungai Duren ini melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan. Monitoring ini dilakukan oleh pihak yang bertugas sebagai pengawas desa dan juga perwakilan dari masyarakat. Pengawasan ini juga dilakukan oleh pihak kecamatan. Semua pendanaan yang disalurkan untuk pembangunan dilakukan juga pengawasan oleh BPD agar terjadinya transparansi dan upaya untuk mencegah tindakan korupsi. Selanjutnya yaitu bisa juga dilihat dari dengan adanya pemasangan papan APBDes untuk kepercayaan terhadap masyarakat, baik itu pembangunan masa sekarang ataupun pembangunan yang akan datang. Selanjutnya yaitu dalam melakukan musyawarah desa. Dalam melakukan musyawarah desa ini, Desa Sungai Duren melakukannya 2 kali setahun, yaitu pada bulan 6 dan akhir tahun dengan melibatkan yang pertama tokoh masyarakat, BPD, LPM, sekretaris desa, RT, serta masyarakat desa. Penyediaan papanan APBDes ini tentunya membantu terjadinya transparansi dana desa yang dikeluarkan. Itu semua dilakukan agar informasi juga terbuka untuk masyarakat, dan juga hampir setiap bulan dilakukan laporan ke desa terkait dana yang sudah dikeluarkan dan dipakai untuk meminimalisir tindakan korupsi. Dan selanjutnya yaitu mekanisme pencairan dana desa di Sungai Duren. Mekanisme pencairan dana desa di Sungai Duren yaitu
semua pembelanjaan untuk keperluan pembangunan desa harus menyatakan surat pernyataan pembelian barang. Kemudian sekretaris desa melakukan survei toko dan barang yang akan dibeli. Selanjutnya, apakah harga dengan barang yang dibeli telah sesuai dengan struk pembelian barang? Dan setelah proses itu dilakukan, pengawasan langsung oleh sekretaris desa apakah barang yang sudah dibeli sudah terdistribusikan ke tempat pembangunan. Selanjutnya yaitu dalam hal pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Sungai Duren ini juga melakukan pertanggungjawaban terhadap rancangan pembangunan yang telah dibuat, mulai dari penganggaran, perencanaan, sampai dengan pembangunan. Namun semua pembangunan ini tidak berjalan dengan mulus, tanpa adanya kendala, di mana ada beberapa kasus masyarakat yang tidak setuju dengan adanya suatu pembangunan. Biasanya pemerintah desa sulit untuk mendapatkan surat hibah atau surat persetujuan pembangunan dari setiap kepala keluarga ataupun warga RT. Dan regulasi yang dibuat kadang tidak langsung diterima oleh semua masyarakat. Karena itu proses pembangunan jadi terkendala, terutama desa yang gencar-gencarnya melakukan sasaran pembangunan dan keikutsertaan masyarakat sangat mendukung kekuatan akuntabilitas desa, di mana Desa Sungai Duren ini yang sudah menganut tradisi yang jujur. Dan semua keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengaplikasian regulasi, dan regulasi yang ada di Desa Sungai Duren ini sudah cukup baik. Kesimpulan dari analisis ini yang dilakukan di Desa Sungai Duren ini juga harus juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tidak hanya pada proses pembangunan, desa juga memberikan informasi yang terkait APBDes yang akan dipakai untuk pembangunan tersebut, agar untuk mengatasi upaya tindak pidana korupsi. Desa yang baik memiliki pembangunan yang merata dan tentunya semua untuk kepentingan bersama. Dan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang terjadi di Desa Sungai Duren ini juga didukung oleh masyarakat agar regulasi yang dibuat yang akan diterapkan tidak bertolak belakang dengan kemauan masyarakat desa. Untuk itulah dilakukan musyawarah agar semua pihak yang ada dalam desa memiliki hak dan kewajiban yang dibagi-bagi, bukan hanya pada pihak pemerintah desa. Masyarakat juga harus mengerti kinerja pemerintah desanya untuk ikut menjaga keutuhan desa. Saran saya yaitu untuk menciptakan proses berjalannya roda pemerintahan Desa Sungai Duren, yaitu sebaiknya ditingkatkan sosialisasi yang lebih mendalam terhadap seluruh warga desa. Kemudian, desa juga bisa menciptakan situs resmi tentang desa dan APBDes yang mudah untuk diakses masyarakat. Namun tidak semata hanya dibuat website tersebut, desa juga harus melakukan pembinaan berlanjut tentang penggunaan layanan tersebut, dan layanan yang dibuat juga harus selalu diperbaharui. Dan semua rancangan desa dan proses anggaran pembangunan agar terlihat baik di Desa Sungai Duren. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan pemaparan dari anggaran APBDes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Duren
bentuk keterbukaan mereka terhadap APBDes Desa Sungai Duren kepada masyarakat. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai analisis transparansi pemerintah Desa Sungai Duren dalam upaya pencegahan korupsi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.